Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan PKCKO hari ini, saya ingin meminta teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu agar kita tahu siapa saja yang mengikuti kegiatan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, fasilitator. Baik, apa kabar semua hari ini? Baik, fasilitator. Baik, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan PKCKO. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini kita mulai doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya pimpin doa. Baik, doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami akan melaksanakan kegiatan PKCKO dengan topik menerobos lampu merah. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami hari ini. Semoga kegiatan yang kami lakukan hari ini sangat berguna di masa depan kami kelak, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita lakukan kegiatan PKCKO kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membacakan Pancasila. Teman-teman silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menyebutkan Pancasila terlebih dahulu dan yang lainnya ulang secara bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, pada siang hari kita yang cerah ini, baik teman-teman, di sini kita akan melakukan kegiatan PKCKO, yang dimana PKCKO ini adalah pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas, mempraktikkan serta menciptakan lingkungan kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai karakter cerdas, termasuk penilaian luhur Pancasila di dalamnya. Kemudian ada juga tujuan dari PKCKO, yaitu untuk mengembangkan diri para anggota sebagai peserta yang terkait dalam pengayaan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Kemudian ada juga teknik cara pelaksanaan PKCKO. Kemudian yang pertama itu, seluruh anggota peserta diharapkan aktif untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Kemudian yang ketiga, jika ingin berpendapat maka angkat tangan terlebih dahulu, dan jika ada yang menjawab lebih dari satu orang maka bergiliran. Kemudian yang terakhir ada topik yang kita bahas hari ini berpadu pada buku saku, yang dimana kita melihat dari sila keberapa, butir keberapa, halaman keberapa topik yang kita bahas ini berlanggar. Kemudian selanjutnya ada asas-asas PKCKO. Yang pertama itu ada asas keaktifan. Jadi di sini diharapkan seluruh anggota kelompok untuk aktif memberikan pendapat dan melakukan solusi yang sudah kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini seluruh anggota kelompok diharapkan terbuka dalam mengeluarkan ide-ide atau saran-sarannya. Kemudian yang ketiga ada asas kemandirian. Jadi di sini diharapkan seluruh anggota kelompok secara mandiri melaksanakan alternatif dari solusi-solusi yang sudah kita bahas. Kemudian yang keempat ada asas normatif. Nah, jadi di sini diharapkan seluruh anggota kelompok ketika ingin memberikan pendapat diharapkan secara sopan dan santun, mengangkat tangan terlebih dahulu, dan jika lebih dari satu anggota yang menjawab, maka kita akan memberi kesepakatan siapa yang
game pengakraban yang tujuannya ini agar bisa lebih mengakrabkan kita semua. Nah, jadi nama game ini yaitu game Dibidib-Bidib. Nah, nanti teman-teman akan berdiri dengan berbaris sejajar. Nah, jika saya mengatakan Dibidib-Bidib, itu ada 3 gerakan. Yang pertama seperti ini, dan seperti ini. Nah, nanti saya akan menghadap salah satu anggota terlebih dahulu, dan kita akan melakukan gerakan tersebut. Nah, jadi gerakan dari anggota dan fasilitator itu tidak boleh sama. Jika gerakan itu sama, maka anggota tersebut kalah dan saya akan lanjut ke anggota berikutnya. Bagaimana teman-teman semua paham? Paham, fasilitator. Baik, saya minta teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Dibidib-bidib, gak boleh sama. Next, gak boleh sama. Next. Satu, dua, tiga. Dibidib-bidib. Sama. Satu, dua, tiga. Dibidib-bidib. 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 Satu, dua, tiga. Dibidib-bidib. Satu, dua, tiga. Dibidib-bidib. 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 Baik, silakan tepuk tangan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melaksanakan kegiatan PKCKO kita. Bagaimana teman-teman semua? Apakah siap? Siap, fasilitator. Baik, sebelum itu saya akan membagikan buku saku terlebih dahulu dan teman-teman silahkan dipelajari terlebih dahulu. Jadi di sini sebelumnya saya akan memberikan contoh dari pelaksanaan kegiatan PKCKO kita hari ini. Nah, jadi misalnya itu topiknya pembunuhan anggota keluarga secara massal oleh orang yang tidak dikenal. Nah, jadi di sini teman-teman akan menganalisis permasalahan tersebut, mengapa penting topik ini dibahas, apa faktor penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Nah, teman-teman juga harus mengaitkan dari buku saku, sila keberapa, buku keberapa, dan halaman keberapa peristiwa ini, seperti itu. Baiklah teman-teman, adapun topik PKCKO kita hari ini adalah menerobos lampu merah. Nah, jadi menurut teman-teman semua, mengapa sih penting kita membahas topik menerobos lampu merah ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Lenarti dipersilakan. Topik menerobos lampu merah ini penting dibahas. Topik menerobos lampu merah ini penting dibahas karena seperti pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada butir yang keempat dikatakan membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari tentang topik ini, kita dapat membina kerukunan saat lampu merah dan tidak ada yang namanya terjadi kerusuhan. Baik, terima kasih. Bagaimana yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Nathanael dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator izin menjawab. Menurut saya mengapa kita penting membahas topik ini, yaitu topik menerobos lampu merah, seperti yang terdapat dalam buku saku kita halaman 9 pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam butir 36 sampai 38 dikatakan butir 36 mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir 37 menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan butir yang 38 menghormati hak orang lain. Seperti yang kita ketahui dalam lampu merah ini ada hak dan kewajiban, di mana saat lampu merah satu arah akan stop jika mendapat lampu merah, dan itu merupakan suatu kewajiban. Dan satu arah lagi jika mendapat lampu hijau mendapat kewajiban untuk jalan. Begitu juga sebaliknya. Sekian menurut saya fasilitator.
Baik, terima kasih. Bagaimana yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi, mengapa kita penting membahas topik menerobos lampu merah? Sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia pada butir ke-18, di sana dikatakan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, mengapa kita penting membahas itu? Menerobos lampu merah tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tetapi juga dapat membahayakan orang lain di jalan raya. Tindakan ini mengabaikan kepentingan bersama dan mengutamakan kepentingan pribadi. Baik, terima kasih. Bagaimana yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya sesuai dengan buku Saku halaman 6 pasal yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, butir ke-12 yaitu isinya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi maksudnya itu ketika kita menerobos lampu merah ini berarti itu menunjukkan bahwa kita itu semena-mena terhadap orang lain dan menunjukkan tidak menghormati keselamatan bersama di jalan. Jadi kita penting untuk membahas ini supaya kita tidak semena-mena lagi terhadap orang lain, terhadap nyawa orang lain di jalanan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Dinda dipersilakan. Baik, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Iban kebiasaan dalam permusyawaratan kerukunan yang berbutir nomor 27 yaitu yang berisi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Karena mengapa penting? Karena lampu merah berfungsi untuk mengatur lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Baik, terima kasih. Jadi dari semua yang teman-teman sebutkan tadi dapat saya simpulkan mengapa penting kita membahas topik menerobos lampu merah ini, karena kita semua masing-masing memiliki hak sesuai dengan kewajiban dalam peraturan lalu lintas serta menghormati hak orang lain. Kemudian juga dari sini jika kita melanggar lampu merah tersebut, kita menunjukkan sikap semena-mena kita terhadap orang lain. Kemudian kita mengabaikan kepentingan bersama dan mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian juga karena lampu merah ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan dan juga dapat membina kerukunan. Baik, selanjutnya menurut teman-teman semua apa faktor penyebab dari menerobos lampu merah ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Pita dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya faktor penyebabnya itu mungkin kalau pagi hari itu kan kita berangkat sekolah, kuliah, bekerja, mungkin dia udah telat nih. Ketika udah telat, mungkin dia memikirkan bagaimana caranya supaya cepat datang ke lokasi yang ditujunya kan. Jadi pengalaman pribadi saya juga banyak nih lampu merah yang saya lewati. Tapi ketika banyak orang yang menerobos, saya juga ikut. Jadi supaya lebih cepat datang ke kampus karena waktu sudah telat, jadi saya ikut menerobos lampu lalu lintas. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi, faktor penyebab menerobos lampu merah itu mungkin karena terburu-buru. Jadi dia terburu-buru, contoh terburu-buru ke kantor, terburu-buru ke kampus atau lainnya. Jadi sehingga mengakibatkan dia harus menerobos lampu merah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Nana dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator. Saya setuju atas nama teman-teman bahwa untuk salah satu faktor penyebabnya itu merupakan mengejar waktu jadi terburu-buru. Menurut saya faktor lain menjadi penyebabnya itu adalah karena jalan lagi sepi. Karena jalan sepi dari arah yang berlawanan saat lampu merah dia berani untuk menerobos karena tidak ada halangan dari arah lampu yang hijau. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Nanti dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator. Jadi mungkin faktor penyebabnya yaitu adanya kesempatan atau tidak adanya polisi di lampu merah tersebut menyebabkan orang-orang merasa tidak peduli akan lampu merah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapat? Baik, kepada Dinda dipersilakan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan pentingnya mematuhi lalu lintas. Baik, jadi dari
karena dia telat. Nah, jadi karena dia telat ini, jadi dia menerobos lampu merah tersebut, dan kemudian mungkin karena jalanan sepi, jadi dia menerobos lampu merah. Terus karena juga dia terburu-buru, kemudian kurangnya kesadaran diri, dan kemudian karena akibat polusi tadi, jadinya dia mengabaikan lampu merah. Terus baik, selanjutnya menurut teman-teman semua, apa dampak dari menerobos lampu merah ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi dampak dari menerobos lampu merah itu seperti di Sila Pancasila ketiga Persatuan Indonesia dengan butir ke-22, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi ketika kita menerobos lampu merah, akan terjadi kecelakaan dan kerusuhan sesama pengendara atau sesama pejalan kaki. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Nathanael dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator. Menurut saya dampak jika kita menerobos lalu lintas, menerobos lampu merah, menurut saya berarti kita melanggar butir sila kelima. Seperti ini berarti kita tidak lagi mengembangkan sikap adil terhadap sama kita, dan kita tidak menghormati hak orang lain. Dan mungkin akibat yang terjadi jika kita tidak menghormati orang lain dan tidak menghormati orang lain pada saat berkendara, mungkin kita akan kena tilang polisi dan akan mungkin mengalami kemacetan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih. Sesuai buku saku halaman 6 pasal kedua butir ke-12, dampaknya itu di sini kita itu melanggar butir ke-12, yaitu tentang mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena kita melanggar butir ini, jadi ketika kita berada di jalanan itu menerobos lalu lintas, itu kita lebih semena-mena terhadap nyawa orang lain. Kita tidak peduli terhadap nyawa orang lain. Baik, terima kasih. Bagaimana, ada lagi yang memberikan pendapatnya? Baik, kepada Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih. Seperti sila keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perkampungan, butir 31, yaitu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Seperti yang dijawab teman-teman yang lain, saya setuju dari menerobos lampu merah bisa terjadi kecelakaan yang saat menerobos lampu merah. Baik, terima kasih. Jadi dari semua pendapat teman-teman dapat saya simpulkan akibat atau dampak dari menerobos lampu merah ini, yang pertama itu rentan terjadinya kecelakaan dan kerusuhan, kemudian yang kedua kemacetan dan kena tilang, kemudian yang ketiga ada meningkatnya rasa semena-mena terhadap orang lain. Baiklah teman-teman, selanjutnya bagaimana solusi dari menerobos lampu merah ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi menurut saya solusi yang bisa kita gunakan agar tidak terjadi lagi penerobosan dalam lampu merah itu, mungkin kita boleh memberikan edukasi kepada pengendara motor ataupun mobil betapa berbahayanya ketika pengendara mobil atau motor menerobos lampu merah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Pita dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu kan sekarang teknologi ini sudah canggih. Jadi di lalu lintas sekarang itu ada namanya, bisa kita anggap aja CCTV gitu ya kan. Nah, nanti pihak polisi ketika nanti kita ingin membayar pajak gitu kan. Nanti misalnya ada kita menerobos lampu merah itu, nanti kita kena sanksi kalau kita menerobos lampu merah. Baik, ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Baik, pada nanti dipersilakan. Jadi mungkin solusi yang dapat kita terapkan yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk yang namanya tidak terlambat, supaya kita tidak terburu-buru sehingga melanggar yang namanya atau menerobos lampu merah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Baik, kepada Dinda dipersilakan.
Baik, solusi yang saya dapat dari menerobos lampu merah adalah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekankan bahwa menerobos lampu merah dapat membahayakan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Nathanael, silakan. Baik, terima kasih fasilitator. Menjadi solusi setelah kita membahas topik menerobos lampu merah ini, solusi yang dapat saya terapkan dalam diri saya yaitu saya akan mematuhi aturan lalu lintas dengan baik dan selalu mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, serta saya akan menerapkan perilaku yang tidak melanggar hukum serta tidak membahayakan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari pendapat yang teman-teman sampaikan dapat saya simpulkan solusi dari menerobos lampu merah ini yang pertama adalah memberikan edukasi, kemudian mengatur jadwal agar tidak terburu-buru, kemudian memberikan sanksi kepada orang yang menerobos lampu merah, kemudian meningkatkan kesadaran diri, dan yang terakhir mematuhi aturan. Nah, baik, selanjutnya silakan masing-masing dari teman-teman untuk menyampaikan komitmennya. Ada yang ingin menyampaikan komitmennya terlebih dahulu? Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi komitmen saya ketika saya nanti setelah menjadi pengendara mobil ataupun motor, saya tidak akan menerobos lampu merah demi menjaga keamanan diri dan keamanan semua orang. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Baik, kepada Lenarti dipersilakan. Komitmen yang saya dapat setelah kita melakukan format kelompok ini adalah saya berkomitmen untuk terlibat aktif dalam upaya menerapkan solusi yang ditemukan dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap lampu merah demi menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua orang. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Baik, kepada Pita dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi komitmen saya di sini adalah saya tidak akan semena-mena lagi ketika saya berlalu lintas. Nah, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain juga. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan komitmennya? Baik, kepada Nathanael dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator. Setelah mempelajari topik menerobos lampu merah ini, komitmen yang muncul dalam diri saya yaitu saya akan selalu menghormati aturan lalu lintas dan berusaha menjadi pengemudi ataupun pengendara yang baik dan taat aturan. Dan saya juga berkomitmen untuk mengajak teman semua dan keluarga untuk selalu menaati aturan dan lagu-lagu dalam lalu lintas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan komitmennya? Baik, kepada Dinda dipersilakan. Komitmen saya tidak akan menerobos lampu merah dan mematuhi lalu lintas. Baik, terima kasih. Semoga semua komitmen-komitmen yang telah teman-teman ucapkan dapat tercapai ya. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain games penugahan komitmen. Jadi game ini namanya clap boom. Nah, jadi jika saya menyebutkan clap, maka teman-teman semua harus menepuk tangan. Jika saya menyebutkan boom, maka teman-teman menepuk mejanya masing-masing. Seperti itu. Di sini kita tidak perlu berdiri, kita duduk saja ya. Baik. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Oke. Clap. Boom. Clap. Clap. Baik. Mari kita tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKCKO kita hari ini. Sudah hampir berakhirlah kegiatan kita hari ini, dan karena kita sudah menyelesaikan semua tahap-tahapnya, maka tidak ada lagi pertemuan PKCKO untuk selanjutnya. Baik, di sini saya meminta teman-teman untuk menyampaikan pesan dan harapannya. Ada yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Jadi pesan dan harapan saya itu ketika kita menjadi seorang pengemudi sepeda motor ataupun mobil, hendaklah kita sabar ketika lampu merah, ketika ada lampu merah dan tidak menerobos lampu merah agar tidak membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pesan dan harapannya? Baik, kepada Nathanael dipersilakan. Baik, terima kasih untuk fasilitator. Yang menjadi pesan dan harapan saya pada topik ini, bahwa kita jelas sudah tahu bahwa
melanggar aturan lalu lintas itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bisa membahayakan diri dan orang lain. Pesan saya, marilah kita untuk selalu menaati rambu-rambu lalu lintas agar kita dapat berkendara dengan aman dan nyaman tanpa membahayakan diri dan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pesan dan harapannya? Baik, kepada nanti dipersilakan. Baik, pesan dan harapan saya setelah kita melakukan PKCKO tentang menerobos lampu merah ini adalah saya berharap topik ini dapat membawa pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini dan menghasilkan solusi yang dapat membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pesan dan harapannya? Baik, kepada Linda dipersilakan. Pesan dan harapan saya adalah semoga saya dan teman-teman juga bisa mematuhi lalu lintas dan tidak menerobos lampu merah. Baik, terima kasih. Gimana yang lain, ada yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya? Baik, kepada Pita dipersilakan. Baik, pesan dan harapan saya, mari kita menghormati aturan lalu lintas dengan baik supaya kita tidak membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan PKCKO kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini untuk agama Islam saya yang akan memimpin doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan PKCKO dengan topik menerobos lampu merah. Terima kasih atas pelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan PKCKO pada pertemuan ini, jadikan kami menjadi anak negeri yang menganut nilai-nilai Putri Pancasila. Dengan begitu maka janji kami pada Ibu Pertiwi terrealisasikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengisi BMB 3 kita, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi Anak Kambing Saya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca marica, caca marica, caca marica ada di kampung baru. Caca marica ada di kampung baru. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mengisi BMB 3. Di sini saya akan membagikan kertas BMB 3-nya dan teman-teman silakan mengisinya. BMB 3-nya terlebih dahulu, silakan angkat tangan. Baik, kepada Lenarti dipersilakan. Jadi saya akan membacakan BMB 3 saya. Yang pertama itu berpikir. Saya berpikir pengalaman ini dapat mempengaruhi cara saya berkendara di masa mendatang, serta bagaimana saya dapat berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan jalan di sekitar saya. Selanjutnya saya merasa lebih sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan dampak negatif yang dapat timbul dari lampu menerobos lampu merah ini. Selanjutnya, bersikap. Saya akan bersikap lebih patuh pada lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas dan berusaha menerapkan solusi yang dibahas tadi. Selanjutnya, bertindak. Saya akan bertindak menjadi pengemudi yang bertanggung jawab dan mematuhi aturan lalu lintas serta mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab yang tumbuh pada diri saya adalah lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dan mendorong peserta untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam mematuhi lampu merah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan BMB 3-nya? Baik, kepada Nathanael, silakan. Baik, terima kasih fasilitator. Di sini saya akan membacakan hasil format BMB 3 yang saya buat. Yang pertama, berpikir pengetahuan baru yang mungkin saya peroleh setelah kita melakukan topik ini. Saya dapat memperoleh pemahaman tentang dampak hukum, risiko keselamatan, dan konsekuensi apa yang dapat timbul apabila kita melanggar aturan lalu lintas
lintas yaitu menerobos lampu merah. Yang kedua, perasaan yang saya rasakan setelah kita membahas topik ini, saya merasa prihatin karena melihat banyak saat ini terjadi bahwasannya banyak sekali orang yang tidak menaati aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah ini, yang dimana ini bisa berdampak buruk untuk diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, bersikap. Cara saya menyikapi penyelesaian masalah yang kita bahas dalam diri saya sendiri, saya akan berkendara dengan menaati aturan lalu lintas dan menghindari untuk menerobos lampu merah. Selanjutnya, bertindak. Tindakan yang saya terapkan setelah kita membahas topik ini, saya akan selalu mengutamakan keselamatan diri dan pengguna lainnya. Janganlah menerapkan perilaku yang melanggar hukum atau membahayakan diri sendiri. Yang kelima, bertanggung jawab. Tanggung jawab yang muncul pada diri saya setelah kita melakukan dan membahas topik ini, saya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran diri saya dan juga penting untuk mematuhi peraturan dan lintas untuk keselamatan semua. Baik, terima kasih. Semoga semua BMP 3 yang teman-teman sebutkan tadi dapat terlaksana dan terimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, telah berakhirlah kegiatan PKCKO kita hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita